Diminta bakar bendera Indonesia dan diberi dolar. Reaksi warga Palestina mengejutkan. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Palestina sebagai negara muslim memang terjalin erat selama ini. Banyak dukungan moral hingga material yang diberikan pemerintah maupun rakyat Indonesia kepada Palestina. Hal ini rupanya membuat kesan tersendiri di hati warga Palestina. Bahkan, salah satu pria berikut ini tak rela apabila melihat bendera Indonesia dilecehkan hingga dibakar. Lakukan eksperimen kepada warga Palestina. Dilansir dari channel YouTube Abdillah Onim Daily, seorang pria berbaju merah muda nampak menuturkan bahwa pada saat itu ia berniat untuk memberikan uji sosial kepada sejumlah warga Palestina. Hal ini ia lakukan untuk menunjukkan seberapa penting Indonesia di mata warga Palestina. Rakyat Palestina menyimpan cinta mendalam untuk Indonesia. Palestina yakin dengan solidaritas dan dukungan kuat Indonesia terhadap Palestina. Mari kita lihat seperti apa Indonesia di hati bangsa Palestina, kata sang pembawa acara, mencoba memulai aksinya. Selang beberapa waktu, ia lantas bertemu dengan salah seorang pria yang mengenakan kemeja berwarna kuning. Ia bertanya mengenai rumah sakit terbesar di Jalur Gaza pada saat ini. Bisakah Anda sebutkan rumah sakit terbesar di Jalur Gaza? Dan siapa yang membangunnya? Tanyanya. Rumah sakit terbesar di Jalur Gaza adalah Rumah Sakit Indonesia, jawab salah seorang warga. Tak hanya itu, ia pun kembali bertanya sembari memberikan kertas dengan warna bendera Indonesia. Nampak familiar dengan bendera Indonesia. Sang pria tersebut lantas menjawabnya dengan suara lantang. Ini bendera negara apa? Tanya kembali. Bendera Indonesia, jawabnya. Usai kertas yang menyerupai bendera Indonesia dipegang oleh pria tersebut, sang pembawa acara pun kemudian memberi tantangan. Tak main-main. Imbalannya pun berupa uang sejumlah $100 Amerika. Bisa Anda pegang bendera ini dan ambil korek api ini. Kami akan memberikan $100 dengan syarat Anda harus membakar bendera Indonesia, katanya. Mendengar tantangan yang dilayangkan kepadanya, saat itu juga sang pria tersebut lantas memilih untuk mengambil uang. Sang pria berbaju merah muda pun memberikannya secara cuma-cuma. Boleh Anda berikan saya $100? Perintahnya. Silahkan, ucap sang pembawa acara. Namun, bukannya untuk disimpan di dalam dompetnya. Pria tersebut justru lebih memilih untuk membakar uang daripada bendera Indonesia. Ia menyerukan hal tersebut dengan suaranya yang tegas. Sekarang saya siap untuk membakar $100. Dan saya tidak akan membakar bendera negara Islam. Saya pilih membakar $100 Amerika. Tak mungkin membakar bendera Indonesia, jumlah muslim terbesar di dunia, tegas sang pria berbaju kuning tersebut. Rupanya Indonesia telah menjadi sebagian harapan dari masyarakat Palestina. Sebagai negara dengan mayoritas Islam, mereka percaya bahwa Indonesia akan terus berdiri tegak, membela Palestina hingga hari kemerdekaannya. Suatu saat nanti, negara Islam dan Palestina adalah saudara kembar. Kami yakin bahwa negara Islam akan terus berdiri untuk Palestina sampai Palestina meraih kemerdekaannya. Silakan ambil kembali $100 Anda. Sementara bendera Indonesia akan kami sandingkan dengan bendera Palestina, jelasnya. Ditanya Ahmad Dhani siapa istri pertama, Rhoma Irama jawab, kenapa tanya nikah? Musisi Ahmad Dhani penasaran dengan kehidupan pribadi sang raja dangdut, Rhoma Irama. Ia pun secara langsung menanyakan mengenai kisah asmara, khususnya siapa sosok istri pertama Rhoma. Pertanyaan Dhani itu nampak membuat Rhoma risih. Hal tersebut ada dalam video di saluran YouTube Video Legend dengan tajuk Backchat. Ternyata Rhoma Irama lebih dulu ngeband dari Deep Purple yang tayang 22 Agustus 2020. Dhani dan Rhoma sedang melakukan sesi tanya jawab. Ada banyak hal yang ditanyakan oleh Dhani kepada Rhoma. Salah satunya mengenai hal privasi mengenai rumah tangga. Rhoma nampak kikuk dan tidak menyangka Dhani akan menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Ditanya kapan nikah. Saat sedang membahas tentang musik, Dhani tiba-tiba saja bertanya mengenai kapan Rhoma menikah. Hal tersebut sontak membuat Rhoma terkejut dan bingung harus menjawab apa dan bagaimana. Rhoma pun tertawa. Bang Haji menikah pertama kali umur berapa? Tanya Dhani. Waduh, ini kenapa jadi nikah sih? Balas Rhoma. Ini asik ini. Nanti saya jawab juga nanti, papar Dhani. Rhoma lantas bertanya kepada Dhani mengenai maksud Dhani pertanyaan tersebut.
Dani pun dengan santai mengatakan bahwa selama ini pasti ada banyak orang yang penasaran dengan kehidupan pribadi Roma. Kenapa nanya nikah? Mau nanya dulu kenapa? Tanya Roma. Gak apa-apa. Katanya kan orang agak bosan dengerin. Orang penasaran sebenarnya istri pertama Bang Haji itu siapa? Papar Dani. Nah ini, istri ente pertama siapa? Tanya Roma. Maya Estianti, jawab Dani. Sempat bingung harus menjawab apa. Roma pun akhirnya memutuskan untuk tak menjawab pertanyaan Dani, yang tentunya privasi baginya. Roma pun berkali-kali bertanya kepada Dani, mengatakan menanyakan hal seperti itu. Kalau saya terus kenapa nanya, kata Roma. Mika Tambayong datang. Nagita langsung tunjuk Raffi, kenapa muka lu begitu? Raffi Ahmad terlihat sangat salah tingkah saat Mika Tambayong hadir di depan matanya. Kala itu, Mika menjadi bintang tamu acara yang dipandunya dengan Nagita Slavina. Raffi langsung menutup wajahnya saat melihat Mika. Hal tersebut ada dalam video di saluran YouTube Trans7 Official dengan tajuk Raffi kaget dan salting. Mika Tambayong datang. Oke bos, 21 Agustus 2020. Part 1 yang tayang 21 Agustus 2020. Melihat Mika Tambayong menjadi bintang tamu di acara yang dipandunya bersama dengan sang istri, Nagita Slavina, Raffi langsung salting. Entah apa yang dirasakan saat bertemu dengan wanita yang pernah dekat dengannya sebelum menikah dengan Nagita itu. Raffi berkali-kali hanya bisa tertawa dan menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya, sedangkan Mika hanya tersenyum melihat sikap Raffi itu. Tak begitu dengan Nagita, yang tahu betul bahwa sang suami amat salting. Nagita langsung menunjuk Raffi dan menanyakan mengenai paras Raffi yang nampak memerah itu. Raffi kemudian mengatakan bahwa dirinya malu karena bertemu dengan Mika. Soalnya, Raffi merasa bersalah kepada Mika. Kenapa muka lu begitu? Tanya Nagita. Aduh malu, imbuh Raffi. Biasa aja mukanya, bisa nggak? Cie, kata Nagita. Seletukan Billy Saputra semakin membuat Raffi salting. Billy Saputra yang mengetahui kisah masa lalu Raffi dengan Mika itu kemudian menyeletuk bahwa suami Nagita itu pernah menjahati Mika. Raffi semakin bingung harus melakukan apa dan terlihat malu. Wanita secantik ini, sepintar ini pernah dijahatin sama AA bos, kata Billy. Ih parah lu, papar Nagita. Sepasang kekasih bunuh diri dengan cara terjun ke Sungai Musi, Palembang. Tegar 18 tahun dan Meliana 17 tahun dikabarkan nekat bunuh diri dengan cara terjun ke Sungai Musi, Palembang. Petugas gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Keduanya diketahui warga awalnya nongkrong di Dermaga 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Minggu 23 Agustus siang. Lokasinya tak jauh dari jembatan Ampera. Tiba-tiba, mereka sama-sama terjun ke sungai dan langsung tenggelam. Warga dan pengemudi speedboat yang mengetahui itu sontak mencoba menolong namun gagal. Badan sepasang kekasih itu sempat terombang-ambing di permukaan sungai dan tak lama kemudian kembali tenggelam terbawa arus. Warga tak bisa berbuat banyak sehingga melaporkan kejadian ini ke kepolisian Basarnas. Kepala Kantor Basarnas Palembang, Heri Marantika, mengungkapkan pihaknya menerjunkan 6 orang untuk bergabung dengan instansi lain dalam pencarian seperti TNI dan Polri. Hanya saja, pencarian di pertama belum membuahkan hasil dan dilanjutkan esok hari. Begitu kami dapat laporan, langsung bergerak. Kita lanjut pencarian mulai besok pagi dengan menyisir sungai, ungkap Heri. Minggu 23 Agustus. Dari tas yang tertinggal di dermaga, terdapat kartu identitas korban, wanita yang beralamat di Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang. Sementara kekasihnya Tegar, belum diketahui asalnya. Keterangan orang tua korban wanita, mereka sepasang kekasih, ujarnya.